MotoGP Indonesia kembali digelar pada 2022 lalu di sirkuit Mandalika. Gelaran musim ini pun akan menjadi momen ketiga bagi Mandalika menyambut gelaran balap motor terakbar di dunia tersebut. Menurut Direktur Utama MGPE Priyandi Satria, ada beberapa hal di luar lintasan yang bakal dibenahi oleh MGPE menjelang MotoGP Indonesia 2024 nanti. Selain akan melakukan perbenahan area tribun, pihaknya juga akan kembali mengajak UMKM untuk berkolaborasi. Selain itu, MGPE juga telah melakukan koordinasi dengan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP mengenai tata letak pedok MotoGP demi memberi kenyamanan kepada peserta dan penggemar yang akan datang. Priyandi juga mengantisipasi penurunan jumlah penonton dibandingkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika Perdana pada 2022. Namun pihaknya berencana untuk menyajikan berbagai hal yang lebih menarik agar jumlah penonton tidak menurun drastis. Marc Marquez bereaksi terhadap insiden yang menyebabkan Nicolo Bulleca tersingkir dari Ducati Lenovo Race of Champions. Peristiwa besar di sirkuit Misano berakhir dengan Bulleca crash ke dalam gravel pada tikungan terakhir saat Marquez menyalipnya. Bulleca dibiarkan memberi isyarat saat Marquez menyelesaikan podium di belakang pemenang Francesco Bagnaia dan Andrea Iannone. Marquez sendiri mengaku pada lap terakhir sempat merasakan Bulleca terjatuh, namun Marquez tidak tahu apakah ada kontak atau tidak. Marquez pergi ke garasi Bulleca setelahnya untuk meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang terjadi seperti yang dilaporkan Sky Italia. Marquez tampil di World Ducati Week pertamanya akhir pekan ini. Insiden Bulleca juga terjadi di tengah pembicaraan pembalap Gresini itu naik ke tim pabrikan musim depan. Susunan pembalap Ducati untuk MotoGP 2025 sudah dikonfirmasi dengan perpanjangan kontrak Pecco Bagnaia dan perekrutan Marc Marquez. Tim pabrikan jadi tidak terburu-buru untuk menyelesaikan susunan tim WTSBK yang saat ini beranggotakan pembalap Italia Nicolo Bulleca dan juara dunia 2 kali Alvaro Bautista. Keberlangsungan pembalap Spanyol itu di WTSBK terancam pada akhir pekan lalu, di mana pembalap Turki dari BMW Toprak Razgatlioglu mencetak hat-trick untuk membuat Ducati 2024 tidak lagi bersaing dalam perebutan gelar juara. Bautista mengatakan secara terbuka untuk pertama kalinya tahun ini bahwa ia ingin melanjutkan satu musim lagi bersama tim yang berbasis di Bologna tersebut. Perwakilan Bautista duduk untuk berbicara dengan tim asal Italia itu dan meminta kontrak yang lebih baik. Permintaan ini pun membuat tim Borgo Panigale itu mencari alternatif lain. Aruba.it Racing Ducati memiliki anggaran sekitar 1 juta euro, sekira 17,7 miliar rupiah untuk gaji pembalap, di mana pembalap Spanyol itu akan menerima sekitar 750.000 euro tahun ini, sementara Bulleca hanya dapat sekitar 200.000 euro. Dengan tidak adanya pengumuman resmi yang belum dibuat, Bulleca dilaporkan telah memperbarui kontraknya untuk 2025 dengan kenaikan gaji yang substansial. Sebagai tanggapan atas hasil bagusnya tahun ini, mencapai 450.000 euro yang berarti anggaran untuk pembalap lain tidak akan melebihi jumlah yang sama. Menurut motorsport.com bahwa tim Ducati telah menghubungi Jack Miller untuk menawarkan motor kedua tim WSBK. Ia telah bergabung dengan tim Borgo Panigale antara 2018 dan 2022. 3 tahun pertama sebagai pembalap pramak dan 2 tahun terakhir sebagai pembalap tim pabrikan, di mana ia meraih 3 kemenangan yang terakhir di MotoGP Jepang 2022. Tahun lalu, Miller yang akan berusia 30 tahun pada Januari mendatang bergabung dengan tim pabrikan KTM di MotoGP. Ia tidak melanjutkan musim depan setelah kehilangan kursinya kepada pendatang baru Pedro Acosta. Dengan tidak adanya tempat di tim pabrikan maupun tim satelit di mana Enea Bastianini dan Maverick Viñales lebih dipilih, Miller masih menunggu pergerakan di pasar MotoGP. Selain negosiasi terbuka dengan Ducati, pembalap Australia ini juga mendapat tawaran dari setidaknya satu tim WTSBK pabrikan lainnya. Tetapi ia lebih memilih untuk mengejar pilihannya di pedok kelas MotoGP. Miller meminta waktu hingga MotoGP Austria yang berlangsung pada 18 Agustus untuk mengambil keputusan. Saat ini, grid MotoGP pada dasarnya menawarkan tempat di Pramac Yamaha.
Jadi Miller setelah 14 tahun di Grand Prix yang ia ikuti sejak 2011 dan 10 musim di kelas utama, di mana ia memulai debutnya dengan melompat langsung dari Moto3 pada 2015, mungkin harus mengepak tasnya ke pedok WSBK. Bursa transfer pembalap MotoGP menunjukkan bulatnya tekad tim VR46 Ducati untuk memagari Fabio Di Giannantonio. Tekad tim Rossi mempertahankan Di Gia jelas berkat performanya yang konstan dalam menunggangi motor GP23 sepanjang MotoGP 2024. Setelah VR46 ditinggal Marco Bezzecchi dan Ducati kehilangan satu tim satelitnya gara-gara pindah ke Yamaha, tim Rossi berambisi untuk memberi Di Gia motor spek pabrikan. Misi tersebut jelas menguntungkan bagi tim Rossi dan Di Gia untuk bisa bersaing dengan dua rider pabrikan Ducati. Yang mana di MotoGP 2025 nanti Ducati Lenovo akan diperkuat oleh Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Adakah harapan tim Rossi untuk memberikan Di Gia Desmos edisi GP25 terwujud? Tentu sang rider asal Italia itu berpotensi menyamai level Marquez. Sebagaimana diketahui, Di Gia memang menganggap Marquez kini sudah tidak lagi seperti alien. Statement Di Gia itu bertujuan bahwa memang dirinya dan Marquez level mengingat motor yang keduanya gunakan di MotoGP 2024 sama-sama spek GP23. Jika musim depan spek motor Di Gia dan Marquez sama-sama GP25, tak dipungkiri sesumbar ex-rider Gresini itu kian menyala. Bicara soal keputusan VR46 memperpanjang Di Gia untuk MotoGP 2025 memang belum resmi. Namun tangan kanan Rossi di VR46 Pablo Nieto telah memberikan sinyal akan menggunakan jasa Di Gia lagi. Hanya saja yang jadi prioritas VR46 saat ini adalah melobi Ducati agar bisa mendapat motor spek pabrikan untuk musim depan. Alasan utama bagi VR46 meminta motor spek pabrikan ke Ducati adalah menunjukkan daya saing antar pembalap. Terkait hal itu, Nieto mengaku sudah melakukan diskusi dengan mitra dan sponsor yang memboyong tim VR46. Nieto menuturkan harapannya yang ingin memiliki dua motor spek GP25 untuk MotoGP 2025 di tim VR46. Cuma menurut Nieto cukup sulit jika memiliki dua motor spek pabrikan untuk tim satelit seperti VR46. Pasalnya, memang stok motor spek pabrikan untuk MotoGP 2025 sangat terbatas. Oleh karena itu, Nieto menegaskan dirinya ingin menyelesaikan utusan lobbying itu dengan Ducati demi bisa mempresentasikan kepada ridernya.